ketika kita bicara tahapan yang nomor 3 ya, tahapan yang nomor 3 dalam tim produktif itu adalah trust atau belief. Jadi membangun rasa percaya satu sama lain itu wajib dibentuk atau wajib dipupuk atau wajib ditumbuhkan dalam satu tim di departemen kita. Setelah kita punya kompetensi yang bagus, tim kita ahli di bidangnya masing-masing, kemudian setelah kita menjaga kekompakan satu sama lain, tiba waktunya kita naik level ke tingkatan yang ketiga, yaitu trust atau percaya satu sama lain. Bagaimana cara kita memupuk kepercayaan satu sama lain? Nah, ini jawabannya ya. Menunggu. Oke. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama berbagi strategi. Bos, di sesi kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh banyak klien, banyak juga peserta coaching dan konsultansi saya tentang bagaimana cara atau bagaimana tahapan untuk melihat apakah tim kita ini sudah produktif atau belum, gitu ya. Jadi di sesi kita kali ini kita akan membahas tentang 4 tahapan tim produktif. Sudah siap? Oke, kita mulai dulu ya bos. Jadi ketika kita bicara tentang produktif bos, tim yang produktif itu sangat menentukan produktivitas kinerja dari tim yang kita pimpin. Seperti biasa kita selalu bilang bahwa seorang atasan atau seorang pemimpin hanya seproduktif dari tim yang dipimpinnya. Karena timlah yang menggerakkan organisasi, sedangkan atasan atau pemimpin hanya melit tim tersebut untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Jadi bos, memiliki tim yang produktif menjadi sebuah urgensi yang besar bagi seorang pemimpin untuk bisa dinilai cemerlang atau menjadi star leader. Kita mulai ya. Di sini saya akan bawa 4 tahapan bagaimana cara kita menilai apakah tim kita sudah produktif atau belum. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tahap 1. Wah. Tahap 1 dari tim yang produktif itu adalah kompeten. Ketika kita ingin memiliki tim yang produktif, tahapan awal yang harus kita urgensikan atau harus kita fokuskan itu adalah bagaimana cara kita memiliki tim yang kompeten. Nah, ketika kita bicara kompeten, apa sih itu? Nah, kontennya kompeten itu apa sih? Ketika kita bicara kompeten bos, kontennya tentu saja yang pertama itu adalah knowledge. Ketika kita ingin punya tim yang kompeten, kita harus pastikan bahwa tiap-tiap orang yang ada dalam tim kita itu memiliki knowledge yang minimal cukup. Minimal cukup ya. Maksimal ya berarti beyond expectation ya knowledge-nya. Minimal memiliki knowledge yang cukup untuk mengerjakan tugas yang mereka kerjakan. Sehingga pada akhirnya ketika mereka memiliki knowledge yang bagus, mereka bisa mengambil keputusan atau bisa mengerjakan pekerjaan mereka dengan optimal. Lalu yang kedua, ketika kita bicara tentang kompeten itu tentu saja adalah skillnya. Setelah dia punya knowledge, perhatian kedua adalah tentang skill, bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Ketika mereka dilatih untuk memiliki skill yang tinggi dalam mengerjakan pekerjaannya, maka tim itu pasti akan bisa produktif dan juga akan bisa menghasilkan result yang bagus untuk tim yang dipimpin oleh bos-bosku semua. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua, apa sih kompeten gitu kan? Di sini kan kita bicara tentang departemen atau kita bicara tentang divisi bos ya. Berarti kita tidak sebenarnya mengharapkan satu orang itu bisa melakukan semuanya. Ketika kita bicara tentang kompeten di sini dari individu-individu tim itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membentuk
minimal satu orang menguasai satu bidang dalam departemen yang kita pimpin. Lebih baik ya, ini pemisalan ya, analoginya. Lebih baik satu orang master di satu bidang ya, daripada satu orang bisa semuanya tapi setengah-setengah, bos. Permasalahannya gini, kadang tim kita ini kan terbatas, namun kadang jumlah pekerjaan itu tidak terbatas. Nah, ketika tim kita terbatas dan jumlah orang tidak terbatas, kadang kita harus ya, ini harus ya, kadang kita harus terpaksa memberikan satu bidang kerja khusus kepada satu orang. Kadang bekerja teamwork tidak dapat dilakukan karena beban kerja yang terlalu banyak, sehingga satu orang kita percayakan untuk memegang satu jenis pekerjaan. Nah, itulah sebabnya ketika kita bicara tim yang kompeten di tahapan pertama, bagaimana membuat tim produktif itu adalah bagaimana membuat setiap tim itu minimal menguasai satu bidang dalam range pekerjaan yang bos-bos pimpin. Sehingga pada akhirnya ketika mengharuskan kita mendugaskan atau mendelegasikan satu orang untuk mengerjakan masing-masing pekerjaan, mereka sudah cukup ahli di bidangnya masing-masing. Jadi bos, ketika kita ingin punya tim yang produktif, nomor satu adalah kompeten tahapannya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menyebarkan tugas-tugas kerja ini ke masing-masing orang, sehingga minimal satu orang menguasai atau ahli dalam satu bidang, dan orang yang kedua menguasai bidang kedua, orang ketiga menguasai bidang ketiga, sehingga ketika diharuskan satu orang mengerjakan satu bidang, maka pekerjaan tetap bisa selesai. Itu tahapan pertama ya bos. Baru kita mikir bagaimana satu orang memiliki atau menguasai dua bidang, satu orang menguasai tiga bidang, sampai pada akhirnya satu orang menguasai semua bidang. Kalau ibaratnya dalam expertise itu ada disebut dengan belt gitu ya. Jadi orang yang masih white belt, dia harus menguasai hanya satu bidang. Kemudian dia yellow belt, menguasai dua bidang gitu. Jadi pengistilahan aja. Atau green belt, dia menguasai tiga bidang gitu kan. Sehingga pada akhirnya sampai black belt atau red belt, dia sudah menguasai semua bidang. Itulah tahapan pertama dalam 4 tahap tim yang produktif, yaitu kompeten. Oke, siap? Kita lanjut yang kedua bos. Lalu yang kedua apa? Ketika tim kita sudah kompeten bos, maka tahapan kedua untuk membuat tim itu produktif itu adalah menjaga kekompakan. Kadang bos, tim itu aneh-aneh lucu. Waduh, bahasanya keren ya, aneh-aneh lucu. Jadi kadang gini, kadang tim itu kita bersama-sama sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sudah sampai 10 tahun lebih bersama-sama, namun bisa saja tim itu tetap menjadi tidak kompak. Bisa saja tetap saling salah menyalahkan. Di luarnya atau di permukaannya terlihat kompak, tapi kompak itu bisa terlihat ketika terjadi permasalahan. Apakah mereka saling bantu satu sama lain, ataukah mereka saling tonjok satu sama lain. Sehingga menjaga kekompakan ini menjadi sebuah faktor yang krusial dalam tahapan tim yang produktif. Oke, bagaimana cara kita menjaga kekompakan dari tim sehingga bisa sampai di level 4 atau di tahap 4 tim yang produktif? Oke, yang nomor 1, ketika kita bicara tentang menjaga kekompakan, sebagai seorang bos, sebagai seorang atasan, sebagai seorang pemimpin, yang nomor 1 yang harus kita turunkan kepada bawahan atau kepada tim yang kita pimpin adalah hubungan personal. Jadi kerja itu bukan sekedar kerja bos. Ini yang harus kita masukkan ke dalam alam bawah sadar dari tim kita, bahwa kita di sini bukan cuma bekerja. Anda di sini bukan cuma cari uang, dapat gaji agar dapur ngepul, agar istri tidak marah gitu kan. Ketika kita bekerja, kita sedang mendedikasikan sesuatu. Kita sedang yang namanya mengaktualisasi diri ya. Kita sedang mencari keluarga bos. Jadi
Sekaligus ketika kita bekerja, kita juga harus membangun hubungan personal sehingga ketika kita di kantor, kita merasa seperti berada di dalam sebuah keluarga. Hubungan internal, hubungan personal ini harus kita jaga, harus kita ajarkan kepada tim kita sehingga mereka pada akhirnya dekat satu sama lain. Ingat, kalau kita punya saudara atau kita punya teman dekat yang kedekatannya itu bukan karena profesi, tapi kedekatannya itu karena hati, bos. Maka apa yang akan terjadi ketika kita punya masalah? Tanpa kita minta, mereka akan membackup kita ketika kita punya masalah. Nah, itu nilai atau value yang harus kita bangun, kita pupuk, kita kembangkan dalam tim kita. Sehingga ketika kita bekerja itu tidak hanya masalah bekerja, tapi juga tentang hubungan personal. Membangun keluarga di dalam departemen, di dalam divisi, sehingga hubungan personal ini dapat membuat kita tidak hanya sekedar rekan kerja, namun membuat kita lebih seperti saudara. Mantap gitu ya. Oke, itu menjaga kekompakan yang pertama. Yang nomor 2, setelah kita menjaga kekompakan dalam hubungan personal, kita harus selalu menambahkan intensitas hubungan. Jadi kalau orang Jawa sering bilang witing tresno jalaran seko kulino, gitu kan. Kedekatan itu terjadi karena seringnya bersama-sama. Nah, kalau bos berpikir bahwa kerja itu cuma sekedar jam 8 pagi sampai jam 5 sore terus pulang, terus pekerjaan itu hanya sekedar bagaimana kita menyelesaikan tugas di kantor, maka intensitas hubungan tidak akan pernah terjaga. Intensitas hubungan itu dilakukan adalah dengan seringnya kita bersama-sama di dalam kantor dan juga di luar kantor. Kita menjadi sebuah tim yang kompak, sering makan-makan bareng, undang keluarganya untuk merayakan apapun gitu kan. Ulang tahun kita undang bareng-bareng, atau kita makan-makan bareng, akhir tahun kita makan-makan bareng, syukuran, apapun itu. Yang jelas intensitas hubungan itu harus selalu kita pupuk, kita kembangkan. Semakin sering bersama bos, maka hubungan personal akan semakin dekat satu sama lain. Nah, sudahkah itu dilakukan? Wahai bos-bosku. Oke, kemudian setelah yang nomor 2, menjaga kekompakan, yang nomor 3 itu adalah budayakan saling membantu. Ini adalah hal yang jarang sekali dipupuk dalam sebuah perusahaan. Karena setiap kita biasanya sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga pada akhirnya kita melupakan bahwa kadang kita bisa bantu teman di sebelah kita. Kadang dengan bantuan 5 menit saja teman kita sudah merasa terbantu. Tapi kita kadang memilih untuk fokus dengan pekerjaan kita dan menafikan bahwa kita bisa membantu teman kita meskipun hanya sebentar saja. Nah, budaya saling membantu ini bos harus benar-benar sering dicontohkan dulu. Setelah bos contohkan, maka mereka pun akan mengikutinya. Sehingga budaya saling membantu ini akan membuat tim-tim yang ada dalam kepemimpinan kita itu selalu prinsipnya back to back. Karena mereka akan selalu ketika ada timnya atau rekan kerjanya yang ada masalah, mereka akan bantu. Meskipun mereka harus meninggalkan pekerjaannya selama 5 menit, 10 menit, 15 menit. Cuma mereka berpikir ketika saya bisa bantu tim saya, maka saya akan eager untuk bantu mereka. Oke, itu yang nomor 3 dari menjaga kekompakan. Oke, ini baru tahapan yang kedua. Nah, pertanyaannya, sudahkah sampai di tahapan yang kedua, bos? Oke, kita berjuang bersama-sama ya bos untuk menjadikan tim kita produktif. Kita lanjut tahapan yang nomor 3. Ketika kita bicara tahapan yang nomor 3 ya, tahapan yang nomor 3 dalam tim produktif itu adalah trust atau belief. Jadi membangun rasa percaya satu sama lain itu wajib dibentuk atau wajib dipupuk atau wajib ditumbuhkan dalam satu tim di departemen kita. Setelah kita punya kompetensi yang bagus,
tim kita ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian setelah kita menjaga kekompakan satu sama lain, tiba waktunya kita naik level ke tingkatan yang ketiga, yaitu trust atau percaya satu sama lain. Bagaimana cara kita memupuk kepercayaan satu sama lain? Nah, ini jawabannya ya. Menunggu. Oke bos, kita lanjut ya. Untuk memupuk rasa percaya atau trust satu sama lain, nomor satu caranya adalah dapat diandalkan satu sama lain. Percaya itu terjadi ketika kita tahu bahwa orang atau rekan kerja kita dapat kita andalkan ketika kita mengalami kesulitan. Sehingga setelah nomor 2 tadi ya, yang kita menjaga kekompakan yang paling terakhir, yaitu saling membantu, budaya saling membantu ini mulai terjalin, ya mulai terbangun, maka trust itu dasarnya adalah dapat diandalkan satu sama lain. Sehingga ketika saya mengalami kesulitan, saya tahu bahwa rekan kerja di sebelah saya itu siap membantu saya. Ketika itu terjadi, maka trust itu akan terbangun. Sehingga kita tahu tidak ada apapun yang tidak bisa kita selesaikan ketika saya atau kita bersama dengan tim yang ada di departemen kita. Sehingga dapat diandalkan satu sama lain, kita tahu bahwa tim kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Atau bahasa kerennya adalah no man leave behind. Nah, maka kita akan trust dengan tim yang kita miliki. Oke, sehingga inilah faktor utama dari trust, bahwa setiap tim individu-individunya dapat diandalkan satu sama lain. Kemudian yang nomor 2, ini yang juga menjadi hal yang sangat vital atau sangat krusial dalam menciptakan trust. Yang nomor 2 adalah kita harus menjaga open communication. Jangan ada trik di antara tim. Jangan ada ngomong di belakang di antara tim. Semuanya harus terbuka, semuanya harus dibicarakan bersama, dan semuanya harus menjadi komitmen bersama. Ketika kita bicara tentang trust, jangan sampai ada omongan di belakang. Karena omongan di belakang inilah awal mula ketika trust itu hilang atau distrust itu mulai terbungkus. Oke, sehingga pada akhirnya ketika kita bicara tentang trust, maka pastikan bahwa semuanya we bring everything on the table. Open communication. Tidak ada trik satu sama lain, tidak ada omong di belakang satu sama lain. Semuanya dibahas bersama, semuanya dibicarakan bersama, sehingga semuanya terbuka. Sehingga tidak ada lagi yang namanya dusta di antara kita. Sedap bos ya. Oke, itu step yang ketiga atau tahapan yang ketiga bos. Sehingga kita tahu sekarang tim saya ini berada di tahap berapa sih. Dan yang terakhir, di tahap yang keempat, setelah kita bicara tentang kompeten, setelah kita bicara tentang menjaga kekompakan, setelah kita bicara tentang trust, baru kita masuk di tahapan yang keempat adalah result atau hasil. Bos, satu sudah oke ya, kompeten sudah oke, kompak sudah oke, trust sudah oke. Nah, sekarang yang terakhir yang nomor 4, result. Hanya bisa terjadi ketika setiap orang dalam tim memiliki fokus target bersama. Oke, kadang 1, 2, 3 sudah terlewati bos. Namun ketika masuk di tahapan result, ternyata masing-masing tim kita ini lari kepada arah yang berbeda. Kadang itu terjadi bos. Dalam sesi coaching banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi sehingga merusak yang namanya produktivitas tim. Ketika kita bicara tentang result, yang paling penting adalah kita harus membangun fokus target bersama-sama. Segalanya ditujukan demi keberhasilan bersama, bukan keberhasilan masing-masing individu dari tim. Tidak boleh ada yang terlihat menonjol satu sama lain. Semuanya kerja bareng, semuanya teamwork, semuanya bersama-sama. Ketika kita sebagai seorang pemimpin bisa membangun fokus target bersama-sama, semuanya demi keberhasilan departemen kita, semuanya demi keberhasilan divisi kita. Kalau itu bisa kita lakukan bos, maka yang pertama tadi kompeten,
menjaga kekompakan, dan trust akan menjadi fondasi yang kuat untuk tahap keempat yang paling terakhir ini, menjaga fokus target bersama, melengkapi bagaimana kita bisa memiliki tim yang produktif. Oke bos-bos semua. Oke, ingat ya, inilah cara atau tahapan untuk kita menilai bagaimana tim kita apakah sudah produktif atau enggak. Bila bos-bosku merasa ini bermanfaat, ingat di subscribe ya, di subscribe channel YouTube kita After Coach Insight, dan juga di subscribe channel Instagram kita After Coach Insight juga, sehingga kita bisa selalu berbagi knowledge tentang bagaimana bos-bosku semua bisa menjadi manajer, pemimpin, atasan yang produktif. Dan kita akan selalu berbagi strategi-strategi, khususnya strategi manajemen, strategi bisnis, dan strategi karir bersama-sama. Oke bos, semoga bermanfaat. Work smart ya bos. Bye.